Ribuan warga memadati kawasan pantai LLBK Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk menyambut Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Kehadiran Jokowi dalam rangkaian kunjungannya ke Nusa Tenggara Timur guna menyaksikan karnaval budaya dan prosesi adat. Dalam kesempatan ini, Jokowi menerima penobatan sebagai saudara atau sesepuh dari 9 raja kerajaan di Pulau Timor. Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Teman-teman, akhir pekan lalu Pak Jokowi akhirnya laksanakan kunjungannya ke NTT. Di sana Presiden RI ke-7 tersebut punya beberapa agenda. Jadi setibanya di NTT pada Jumat 31 Juli ya, Pak Jokowi meninjau kawasan budidaya rumput laut di Pantai Air Cina, Desa Oesiana, Kabupaten Kupang ya, serta beliau berdialog dengan para petani setempat. Nah, di sini tuh terlihat banget ya bahwa nggak ada jarak. Nggak ada jarak sama sekali ya antara Pak Jokowi dengan para petani. Seolah seperti Pak Jokowi adalah bagian dari mereka dan mereka sendiri adalah keluarga Pak Jokowi himself. Nah, sedikit catatan, banyak yang sudah Pak Jokowi lakukan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat NTT. Pak Jokowi, semasa menjabat sebagai presiden, berhasil mengaliri listrik ke rumah-rumah di pedalaman NTT. Jadi, rasio elektrifikasi di NTT sebelum Pak Jokowi menjabat itu adalah 58%. Dan naik ya menjadi 96% ketika Pak Jokowi selesai menjabat. Pak Jokowi juga membangun serta memperbaiki 27 ruas jalan sepanjang 217 km yang tersebar di 20 kabupaten kota di NTT. Belum lagi pembangunan pos lintas batas di Wini, Motain, dan Motamasin. Hingga membuka industri pariwisata super prioritas di Labuan Bajo. Mungkin ini bisa menjelaskan kenapa rakyat NTT begitu cinta pada Pak Jokowi. Oke, lanjut. Besoknya Pak Jokowi menghadiri acara Car Free Day. Di sini banyak banget momen-momen emosional. Ribuan orang tumpah ke jalan menyambut Pak Jokowi. Mereka histeris, mereka rela berdesak-desakan demi bertemu sosok pemimpin yang mereka rindu. Mulai dari seorang bocah ya yang menangis-nangis kejer, pingin berdekatan dan salaman dengan Pak Jokowi. Hingga para bapak-bapak, ibu-ibu lansia yang sampai menghadang mobil Pak Jokowi. Ya, mobil yang ditumpangi Pak Jokowi. Supaya Pak Jokowi turun dan menyapa mereka. Pak Jokowi besoknya menghadiri acara karnaval budaya yang juga dipadati ribuan warga Kupang. Disinilah Pak Jokowi menerima gelar kehormatan adat Raja Timor dari masyarakat dan para raja sepulau Timor. Dan di hari terakhir, Pak Jokowi menghadiri dan memberikan arahan di Rakorda PSI. Pada acara ini, Pak Jokowi mengatakan dengan gamblang bahwa target PSI nggak lagi sesederhana lolos ke Senayan, tapi jauh lebih besar dari itu. Jauh lebih besar dari itu. Ini yang bikin partai nyinyir jadi makin nyinyir. Dikutip dari kantor berita jpnn.com, anggota fraksi PDIP Bang Andreas Hugo Parera bilang Pak Jokowi mengalami gejala orang yang masih merasa punya kuasa dengan bersafari ke beberapa daerah. Bang Andreas juga bilang bahwa rakyat NTT tidak menangkap misi mendongkrak elektabilitas ketika ayah dari Ketum PSI Kaisang Pangarep itu datang ke NTT. Jadi tepatnya dia bilang, bagi rakyat NTT, tidak jelas misinya, malah justru memecah belah rakyat di akar rumput. Soal Jokowi yang masih suka tuh main raja-rajaan, kata Bang Andreas. Sebelumnya Ketua DPD PDIP NTT, Bang Yunus Takandewa, juga udah duluan tuh nyinyir ya. Pada tanggal 22 kemarin, atau beberapa hari lah menjelang kedatangan Pak Jokowi di NTT, Bang Yunus bilang, dia atau Pak Jokowi ya, dia sendiri ada persoalan pribadinya yang belum selesai. Persoalan ijazah. Beliau semestinya menyelesaikan persoalan bangsa dan juga menyelesaikan persoalan pribadinya sendiri dulu. Teman-teman,
Persis saat Pak Jokowi sedang ramai diberitakan di NTT, publik juga masih membahas naiknya elektabilitas PSI. SMRC ya meletakkan elektabilitas PSI pada 4,1%. Sudah lewat ambang batas ke parlemen kalau kita pakai threshold 2024. Ada juga survei yang diduga bocor, survei dari indikator politik yang menemukan apabila Pak Jokowi bergabung ke PSI ya sebagai ketua Dewan Pembina, maka elektabilitas PSI melonjak menjadi 10,1%. Dengan variabel kontrol tanpa Jokowi 3,8%. Jadi tanpa Jokowi 3,8%, dengan Jokowi jadi 10,1%. Fakta-fakta kunjungan Pak Jokowi di NTT yang disambut warga sampai tumpah-tumpah dan perolehan elektoral PSI yang melonjak ya setelah Pak Jokowi mulai terang-terangan bahwa Jokowi adalah PSI dan PSI adalah Jokowi, seperti mempertegas bahwa rakyat memang masih cinta Jokowi. Dan kecintaan rakyat terhadap Jokowi terkonversi menjadi keterpilihan politik. Itu fakta. Dan itu nggak bisa dibantah. Maka wajar elit-elit PDIP terlihat panik dan bingung ya karena nggak ada yang mereka bisa lakukan untuk mengentertain kedengkian mereka terhadap Pak Jokowi. Dan nyinyir adalah respons yang paling mudah untuk ungkapkan isi hati. Ya, kita bisa sama-sama ngeliat lah ya, bahwa PDIP itu kan terjebak dalam dendam politik yang nggak berkesudahan sama Pak Jokowi. Mungkin, karena Pak Jokowi nggak dukung paslon usungan PDIP, dan paslon PDIP tersebut keok di urutan buncit. Teman-teman, ini semua belum selesai. Bahkan ini semua baru mulai. Mari kita lihat ke depan, bagaimana Pak Jokowi yang memang selama ini dikenal satu streamline dengan rakyat, ya, akan terus dihajar oleh elit-elit politik yang gerah karena status quo-nya yang terganggu. Akhir kata mengutip Theodore Roosevelt, Presiden Amerika Serikat ke-32. People don't care how much you know until they know how much you care. Rakyat itu nggak peduli betapa Anda tahu, sampai rakyat tahu betapa Anda peduli. Saya Dede Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.